Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas at-tahakkum fi mu'tayatil wirathah. Ini adalah rekayasa genetik. Rekayasa genetik. Apa itu rekayasa genetik akan kita bahas di pembahasan berikut ini. Matlab awal. Al-maksud bitahakum fi mu'tayatil wirathah. Apa yang dimaksud dengan rekayasa genetik itu? Jadi rekayasa genetik itu apa? Kemudian wa ahammu manafi'il bahthi al-jini. Kemudian urgensi tentang manfaat dalam membahas tentang gen, wa madharihi, dan juga bahaya-bahayanya. Nah, ini. Yang pertama, al-maksud bitahakkum fi mu'tayatil wirathah. Apa yang dimaksud dengan rekayasa genetik itu? Yutlaku at-tahakkumu bi yuradu bihi as-saytarah alal amri. Jadi at-tahakkum itu maksudnya adalah menguasai suatu perkara. Dia memiliki penguasaan. Wat tasarruf fihi kama yasha, dan dia bisa berbuat terhadap apa saja yang dikehendakinya. Nah, jadi dia menguasai suatu permasalahan dan dia bisa berkehendak dan berbuat sesuai dengan kehendak hatinya. Ini yang dimaksud dengan tahakkum, ya bisa dikatakan dengan rekayasa. Orang kalau sudah bisa merekayasa berarti kan orang memiliki kuasa atas perkara tersebut dan dia bisa bertindak dan berbuat semau dia. Ini namanya orang yang bisa merekayasa. Nah, ini namanya adalah rekayasa genetik itu seperti ini. Nah, kemudian mu'toyat itu apa? Jadi intinya mu'toyatil wirathah itu adalah genetik ya. Tapi sekarang kita bahas dulu mu'toyat dulu. Mu'toyat itu apa? Jamak dari mu'to. Mu'to itu adalah isim maf'ul dari a'to. Jadi adalah mu'to itu sesuatu yang diberikan. Isim maf'ul dia. Nah, kemudian wirathah ini kan wazannya sama seperti tijarah, sama seperti wizarah, ini kan wirathah ini kan. Itu adalah al ilmu alladzi yabhatsu fi intiqali sifatil kain al hayy. Jadi adalah ilmu yang membahas tentang perpindahan sifat-sifat makhluk hidup, wa khosoisihi, dan karakteristiknya, wa khosoisihi al wirathiyah, dan karakteristik yang bisa diwariskan, minal usul ilal furu', dari induk ke inang, dari induk ke cabang. Jadi mu'toyat wirathah itu adalah ilmu yang membahas tentang perpindahan sifat makhluk hidup dan karakteristik apa yang bisa diwariskan dari pokoknya menuju ke cabang-cabangnya. Jadi misalkan dari orang tua ke anaknya, anaknya ke anaknya lagi, dan sebagainya, itu seperti itu. Tapi intinya at-tahakkum fi mu'tayatil wirathah ini artinya adalah rekayasa genetik, seperti itu. Nah, sekarang min khilali masabak, dari pembahasan di atas, yumkinu al-qaul bi anna tahakkum fi mu'tayatil wirathah yuradu bihi, bisa dikatakan bahwasanya rekayasa genetik yang dimaksudkan itu adalah, apa yang dimaksud dengan rekayasa genetik di sini? Al-istifadah at-tibbiyah. Jadi mengambil suatu manfaat medis, an-natijah an ma'rifati al-jinat al-hamilah lissifatil wirathiyah, yang dihasilkan dari mengetahui genetik yang membawa sifat-sifat yang bisa diwariskan. Jadi gitu. Jadi mengambil manfaat medis yang dihasilkan dari pengetahuan tentang genetik, yang dimana gen tersebut membawa sifat-sifat yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya atau yang lainnya. Wal wukuf ala khosoisiha, dan juga berhenti atau meneliti secara cermat tentang karakteristiknya. Jadi wukuf ini bisa diartikan sebagai berhenti, tapi juga bisa diartikan sebagai ketika kita berhenti maka kita benar-benar mengamati sesuatu tersebut. Jadi mengamati sesuatu tersebut tentang karakteristiknya, wa wadhaifuha, dan tugas-tugasnya, wal qiyam bi islahi ma biha min khalal al-jini wa uyub wirathiyah, dan juga memperbaiki. Jadi al-qiyam bi itu artinya memperbaiki apa-apa yang terdiri dari ketidakberesan genetik
Jadi misalkan di suatu genetik tersebut ada suatu ketidakberesan, mereka bisa diperbaiki gen tersebut. Wa uyub wirosiyah, dan juga aib-aib atau cacat-cacat yang terdapat di dalam gen tersebut. Jadi maksudnya adalah apa namanya? Nanti dulu, ini ada lanjutannya. Au istibdal jinat, atau mengganti gen. Ghairu marghub fiha, mengganti gen yang tidak dikehendaki, bil jinat ukhra marghub fiha, dengan gen-gen lain yang diinginkan. Bihadafi tahsinis salalah, dengan tujuan untuk memperbaiki keturunan. Au nau, ya sama seperti memperbaiki keturunan lah. Au mu'alajah ma yumkin ilaju, atau pengobatan yang dimungkinkan mengobatinya. Mintil kal amrod al wirosiyah, dari penyakit-penyakit yang bisa diwariskan. Jadi penyakit-penyakit yang bisa diwariskan itu bisa dibenahi dari genetiknya. Fil ajil wal ajil, entah itu yang akan datang atau yang sekarang. Awil agrud ukhro, atau dengan atau tujuan-tujuan yang lain. Jadi maksudnya gini, yang kita tahu bahwasanya ada genetik ini sesuatu yang bisa diwariskan kepada sesuatu yang lain. Maksudnya orang tua kalau punya anak, anaknya itu mewarisi sifat genetik dari orang tuanya. Nah, rekayasa genetik itu gini, misalkan orang tuanya punya penyakit gitu ya. Nah, penyakitnya orang tuanya ini direkayasa genetiknya supaya tidak menular dan tidak menurun kepada anaknya, itu dengan rekayasa genetik. Atau bisa juga selain untuk pengobatan penyakit, misalkan orang tua pengen menghendaki anaknya yang lebih baik daripada dirinya. Misalkan orang tuanya itu bisa dikatakan orang tuanya pendek gitu, pengen memiliki anak yang tinggi, itu genetiknya bisa direkayasa. Atau misalkan pengen punya mata yang matanya berwarna ungu, itu genetik orang tuanya bisa direkayasa supaya anaknya nanti memiliki genetik. Kemudian habis itu orang tuanya misalkan memiliki cacat ya, atau memiliki ini penyakit yang bisa menurun. Contohnya misalkan adalah ini diabetes. Diabetes itu kan penyakit yang bisa menurun gitu kan, gula darah itu. Nah, itu bisa direkayasa genetik supaya anaknya tidak mengidap penyakit diabetes seperti ayahnya. Ini yang dimaksud dengan rekayasa genetik. Tujuannya itu entah untuk pengobatan atau untuk memperbaiki keturunan. Ini rekayasa genetik gitu ya. Nah, kemudian Thanian, yang kedua, manafi'u al-bahth al-jini wa tahakkum fihi. Jadi manfaat-manfaat dalam membahas genetik dan juga rekayasa terhadap genetik itu manfaatnya apa? Jadi apa manfaatnya kita bisa merekayasa genetik itu? Yang pertama adalah imtithalu amrillah alladzi da'a ila nadhri wa ta'arruf ala asrarihi fil khalqi wa ibda'ihi fit taswir. Jadi adalah realisasi atau implementasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu mengajak untuk melihat atau untuk mengenali rahasia-rahasia terhadap ciptaannya, dan ke dalam Allah memberikan suatu bentuk terhadap ciptaannya. Jadi ini adalah orang mempelajari rekayasa genetik, salah satu sifatnya adalah karena memang Allah sendiri itu menyuruh kita untuk untuk mengamati dan juga untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah dalam penciptaan seperti itu. Nah, imtithal itu adalah realisasi atau implementasi. Kemudian yang kedua, hadzan nau' minad dirasah yu'addu bi muthabatil khutwah al-ula wal aham lidar'i adat kabir minal amrod. Nah, ini. Jadi kalau orang bisa mempelajari genetik dan bisa rekayasa genetik, maka ini adalah langkah pertama dan juga yang paling penting untuk mencegah penyakit-penyakit yang sangat banyak. Nah, jadi misalkan orang tua ini punya penyakit apa, jangan sampai penyakit orang tuanya ini nular kepada anaknya, maka dilakukan rekayasa genetik. Nah, orang dalam pembelajaran rekayasa genetik ini bisa mencegah penyakit-penyakit yang tidak diinginkan dari orang tua ke anaknya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah taklilu dairatil marad fil mujtama. Nah, ini meminimalisir, taklil itu meminimalisir lingkup penyakit di dalam masyarakat. Jadi orang kalau bisa rekayasa genetik secara tidak langsung juga meminimalisir adanya suatu penyakit dan juga wabah yang terjadi di dalam masyarakat. Itu nomor 3.
Yang keempat adalah ma'rifatu asbabil amrod al-wirathiyah, mengetahui sebab-sebab penyakit yang bisa diwariskan, penyakit-penyakit yang bisa diwariskan. Jadi dengan belajar rekayasa genetik bisa mengetahui sebab-sebab penyakit tersebut bisa menular atau penyakit keturunan bisa menurun kepada anak-anaknya, itu mengetahui itu. Kemudian yang nomor 5, al-haddu min iqtarani hamil jinat al-maridah wa bitali al-haddu min al-wiladat al-masyuhah. Jadi gini ya, membatasi terhadap pembawa gen-gen yang sakit. Jadi orang-orang yang memiliki gen yang sakit ini jangan sampai punya anak, supaya apa? Supaya anaknya ini enggak terlahir cacat. Wabitali al-haddu, dan juga membatasi lahirnya anak-anak yang cacat karena orang tuanya memang memiliki genetik yang tidak cocok untuk memiliki anak dan itu bisa menurun kepada anaknya. Seperti itu. Yang nomor 6 adalah intaju mawad biologiyah wa hormonat yahtaju jismul insan lin numui wal ilad. Nah ini memproduksi barang-barang biologi, memproduksi bahan baku biologi dan hormon-hormon yang diperlukan oleh tubuh manusia dalam pertumbuhan dan juga pengobatan. Nomor 7, tahdidu kharitatul jinat. Nah, ini membatasi atau memetakan peta genetik. Nah, jadi orang dengan belajar ilmu rekayasa genetik dan genetik ini bisa memetakan peta genetik, itu bisa dipetakan. Kemudian nomor 8, imkaniyatu ijra'i jirohat al-jiniyah takumu ala izahati jin maktub wa istibdalu bijin sawi. Memungkinkan dilakukannya operasi genetik. Jirohat jiniyah itu operasi genetik. Operasi genetik itu ya itu tadi gennya direkayasa untuk menjadi lebih baik. Yang dimana dengan operasi genetik ini bisa menghilangkan gen-gen yang jelek dan diganti dengan gen-gen yang baik. Nah, seperti itu. Nomor 9, imkaniyatu dirasatil awamil al-bi'iyah al-mukhtalifah kal isya'at wal aqaqir awil mawad al-kimawiyah wa madha ta'thiruha ala jinat. Nah, memungkinkan dilakukannya studi tentang faktor-faktor lingkungan yang berbeda-beda, yang dimana faktor-faktor lingkungan tersebut bisa berpengaruh terhadap genetik. Faktor-faktor lingkungan yang bisa berpengaruh terhadap genetik ini apa? Contohnya adalah isya'at, ini penggunaan kemoterapi, awil akokir atau obat-obatan. Akokir ini adalah drugs, obat-obatan. Awil mawad al-kimiyawiyah atau bahan-bahan kimia, yang dimana bahan-bahan kimia kemudian obat-obatan dan juga kemoterapi ini apakah ada pengaruhnya terhadap genetik, itu bisa dipelajari di sini. Kemudian 10, zar'u jin dhi wadhifah muayyanah fi kain min jinsin akhar liyu'addiya nafsal wadhifah wa dzalika amthila minha. Oke. Menanamkan sifat gen yang memiliki sifat spesifik dalam suatu makhluk hidup dari jenis yang lain. Jadi misalkan orang ini tidak memiliki gen supaya tumbuh cepat, maka diambilkan gen dari orang lain yang dimana gen ini bisa menjadikan orang tersebut tumbuh cepat. Nah, seperti itu. Kalau kita misalkan melihat film Jurassic Park kan, di situ dinosaurus yang bisa dihidupkan lagi itu benar-benar dilakukan rekayasa genetik. Yang dimana dinosaurus ini kekurangan genetiknya diambilkan dari gen katak dan sebagainya untuk mempercepat pertumbuhan dan sebagainya, itu dilakukan seperti itu. Ya itu ya, ini adalah manfaat-manfaat dilakukannya rekayasa genetik. Sekarang kita masuk ke ini. Al-alaqatul jinat biwujudil amrod wa asbabut tadakhul al-jini. Nah, ini hubungan antara genetik dengan adanya penyakit. Jadi hubungan genetik dengan adanya penyakit, wa asbabut tadakhul jini, dan sebab-sebab keikutsertaan genetik tersebut. Jadi gen itu ikut serta dalam penyebab adanya penyakit. Nah, awalan al-alaqah bainal jinat wal amrod al-udwiyah, hubungan antara genetik dan juga penyakit-penyakit anggota badan. Nah, ini sekarang ada hubungannya enggak antara genetik dengan penyakit itu? Apakah ada hubungannya enggak? Yattafiqu ulamaul wirathah. Jadi para ahli biologi ini sepakat, para ahli biologi yang membahas, ahli biologi yang takhusus dalam bidang genetik itu sepakat bahwasanya al-amrod al-wirathiyah allati tusibu al-insan sababuha husul khalal au tasyawuhat fil madah al-wirathiyah.
bahwasanya penyakit-penyakit yang diwariskan gitu kan, penyakit-penyakit warisan atau penyakit-penyakit keturunan yang menimpa manusia itu sebabnya karena adanya ketidakberesan atau cacat dalam sifat gen tersebut, fil mada al wirasiyah, ini dalam genetik tersebut. Jadi para ahli biologi itu sepakat bahwasanya penyakit-penyakit yang menurun dari ayah ke anak atau dari ibu ke anak, dari orang tua ke anak, itu sebabnya adalah karena ada ketidakberesan, kholal, ini ketidakberesan atau syawhat, atau adanya cacat dalam genetiknya. Jadi ayahnya ini bisa jadi genetiknya ini cacat atau ada nggak beres, makanya anaknya juga nggak beres gitu. Nah ini adanya ketidakberesan genetik ini bisa dihasilkan, bisa terjadi karena sebab-sebab berikut. Jadi mengapa orang tuanya memiliki genetik yang nggak beres ya? Karena ada beberapa sebab berikut. Sebab yang pertama, qad yakunu mawjudan inda ahadil abawaini au kilaihima. Ya bisa jadi itu memang sudah ada pertama kali di salah satu di antara kedua orang tua atau bahkan kedua-duanya. Bisa jadi salah satu atau kedua orang tua itu memang memiliki genetik yang nggak beres sehingga anaknya memiliki penyakit. Nah itu fantaqala bitawarus ilal abna, maka dia diwariskan sifat-sifat genetik yang nggak beres tersebut ke anak-anaknya. Nah itu yang pertama, karena memang orang tuanya sendiri sudah memiliki genetik yang nggak beres. Yang kedua, waqad yahsulu hadzal khalal natijah hudusi tafrah ala ihda al maurithat asna'a takathrul kholaya fi a'dha'i jismil insan. Bisa jadi ketidakberesan tersebut itu terjadi karena adanya mutasi. Tafrah itu mutasi. Mutasi dari salah satu genetik yang dimana mutasinya itu nggak beres di tubuh manusia. Jadi yang pertama karena memang ada orang tuanya sendiri memiliki genetik yang nggak beres. Yang kedua karena adanya mutasi yang dimana mutasi tersebut nggak beres juga sehingga menyebabkan cacat gitu. Yang berikutnya adalah waqad yakunu sababu husuli hadzal ittirab wal khalal ta'arrudul lil is'a. Nah, jadi bisa jadi genetika ini nggak beres karena adanya ibunya ini menjalani proses kemoterapi au tanawuliha ba'dul adawiyah athna al hamli, atau ibunya ini mengkonsumsi mengkonsumsi beberapa obat-obatan saat hamil, mimma atharo salban ala janiniha, yang dimana kemoterapi dan juga minum obat-obatan tersebut berakibat negatif. Salab itu negatif ya, berakibat negatif terhadap janinnya. Oke. Nah, berikutnya waqad yakunu bisababi khariji, atau bisa juga karena ada sebab luar, kahujumi virus li jismil insan, ya karena misalkan adanya serangan virus di tubuh manusia. Bisa jadi serangan virus ini menjadikan kelainan genetik yang dimana genetiknya nanti bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Oke, yang berikutnya adalah waqad yakunu li asbab ghairu ma'lumah hatal an, dan juga ada sebab-sebab yang lain yang dimana sebab-sebab tersebut ghairu ma'lumah hatal an, belum diketahui sampai sekarang. Itu ya. Berikutnya, al asbab ad-dafi'ah litadakhul wa tahakum fi mu'tayatil wirathah. Sebab yang mendorong seseorang itu melakukan rekayasa genetik. Apa sih sebab-sebab mengapa kok orang atau para ulama-ulama biologi, para pakar biologi melakukan rekayasa genetik? Taksim wa bahath al-ulama Abdul Hasan bil mirathah insani min jihadil qasdi ila qismain. Ada dua sebabnya. Yang pertama adalah al-wirathah al-insaniyah al-wiqaiyah. Yang kedua adalah al-wirathah al-insaniyah al-ilajiyah. Nah, ini apa bedanya yang pertama sama yang kedua ini? Ini hampir sama ya. Bedanya adalah wiqaiyah sama ilajiyah. Kalau wiqaiyah itu memang adanya sifat genetik yang membahayakan terhadap diri manusia, yang dimana itu dikhawatirkan menurun kepada anak-anaknya. Bisa jadi anaknya bisa cacat atau gimana. Itu karena itu. Jadi wirathiyah insaniyah al-wiqaiyah itu maksudnya itu. Sementara al-wirathah al-insaniyah al-ilajiyah itu sifatnya untuk pengobatan. Misalkan di genetik orang tua memiliki sifat genetik yang bisa menurun penyakit tersebut ke anaknya, akhirnya diobati gen ini
Akhirnya supaya ketika gen ini diobati, supaya anaknya nanti tidak ikut cacat atau tidak ikut menderita penyakit seperti orang tuanya. Jadi yang pertama adalah wiqoiyah, karena memang orang genetiknya bermasalah sehingga diperbaiki. Yang kedua adalah ilajiyah, pengobatan. Tapi ada sebab ketiga. Ini sebab ketiga. Sumal dohara maksud salis, ada sebab ketiga untuk rekayasa genetik, yaitu adalah tahsinus salalah, memperbaiki keturunan. Nah ini ada sebab ketiga, yaitu ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik. Lil husul ala muwasifat khilqiyah muayyanah, supaya mendapatkan sifat-sifat fisik yang spesifik. Kata hakum fil jinat al mas'ulah antulil qomah wa qasriha, seperti rekayasa genetik yang di mana genetik tersebut bertanggung jawab terhadap tinggi. Saya ingin punya anak yang tinggi. Nah, akhirnya genetiknya direkayasa supaya anaknya itu tumbuh tinggi cepat. Nah, walau nusyari juga pengen punya anak yang rambutnya pirang, sehingga genetiknya direkayasa sehingga nanti punya anak yang rambutnya pirang. Wal ain juga pengen memiliki anak yang matanya misalkan biru atau matanya hijau, itu bisa direkayasa secara genetik. Jadi misalkan antum pengen memiliki anak yang rambutnya pirang kemudian habis itu matanya biru, ya silahkan melaksanakan rekayasa genetik. Tapi ada hukum-hukum tersendirinya, termasuk untuk memperbaiki keturunan itu hukumnya seperti apa akan dibahas di sini. Kayak itu ya. Nah ini, wa min thamma, maka daripada itu, fa innal iqdam ala tahakkum fi mu'tayatil wirathah yakunu li asbabil atiliyah. Maka melaksanakan rekayasa genetik itu ada sebab-sebab berikut. Melaksanakan rekayasa genetik ada sebab-sebab berikut. Yang pertama, al-wiqayah wal hitah min marad ma yukhsha wujuduhu fil mustaqbal. Mencegah dan juga membatasi penyakit yang ditakutkan ada di masa yang akan datang. Yang pertama itu, mengadakan rekayasa genetik digunakan untuk mencegah atau membatasi atau menghalangi penyakit-penyakit yang ditakutkan ada di yang akan datang gitu. Sebab yang kedua, ilaju amrodil wirathah alati waqa'at bil fi'li. Nah ini mengobati penyakit-penyakit keturunan yang terjadi karena adanya sebab seperti seperti tadi orang tuanya melaksanakan kemoterapi kemudian akhirnya genetiknya bermasalah, jangan sampai anaknya juga bermasalah. Seperti orang tuanya mengkonsumsi obat-obatan yang dengan dosis tinggi, yang dimana obat-obatan tersebut bisa mempengaruhi kondisi genetik orang tua sehingga anaknya nanti ditakutkan terlahir tidak sempurna atau gimana. Maka daripada itu genetiknya juga diperbarui atau genetiknya direkayasa supaya tidak terjadi seperti itu. Sebab yang ketiga adalah tahsini, ini tadi sama, memperbaiki keturunan, pengen memperbaiki keturunan itu ya itu. Oke, nanti akan kita bahas matlab robi, yaitu hukum rekayasa genetik. Apa sih hukumnya rekayasa genetik itu? Hukumnya seperti apa akan kita dibahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.